Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami kelompok 2. Hari ini kita membahas tugas tentang role play, good practice, and bad practice ASN. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Yul Arifin, kemudian ada Mas Endang Saputra, ada Mbak Zakia, ada Mas Anggi, dan Mbak Ria Astina. Next, kita akan membahas tentang kedudukan dan peran ASN dalam NKRI. Apa saja sih kedudukan dan peran ASN itu? Yang pertama adalah manajemen ASN, yang kedua whole of government atau WOG, dan terakhir yaitu sebagai pelayanan publik. Berikut merupakan contoh good and bad practice dalam sisi manajemen ASN. Yang pertama, sebagai ASN kita harus taat terhadap peraturan, kemudian bersikap disiplin. Selanjutnya kita juga harus bertanggung jawab dan profesional dalam melaksanakan tugas. Dan sebaliknya, apabila kita bermalas-malasan kemudian tidak disiplin waktu, itu merupakan sikap bad practice. Selanjutnya, sebagai ASN kita tidak hanya dituntut untuk berperilaku secara baik, tetapi juga berpenampilan secara baik dan rapi. Setiap pagi kita akan pergi, sebelum melaksanakan tugas kita, setiap pagi saat kita akan memulai pekerjaan, kita harus memastikan penampilan kita sudah rapi dan pergi bekerja dengan semangat. Ini merupakan cerminan dari sikap good practice. Dan sebaliknya, apabila kita berpenampilan dengan tidak rapi, maka itu merupakan cerminan dari sikap bad practice. Kita lanjut ke aspek berikutnya, yaitu whole of government atau WOG. Nah, WOG ini sendiri yaitu kita mencoba untuk berkolaborasi dengan instansi lain. Seperti pada contoh ini, ketika ada penerbit buku yang ingin memberikan atau ingin menjual bukunya, kita tetap harus menerimanya dengan baik. Kemudian kalau dia ada indikasi untuk melakukan suap agar bukunya terjual, kita harus dengan tegas menolaknya. Itu merupakan sikap good practice. Namun sebaliknya, apabila kita memperlakukan instansi lain yang datang dengan tidak sopan dan tidak dilayani dengan baik, kemudian dia berusaha untuk menyuap kita agar bukunya terjual, itu merupakan bad practice apabila kita menerimanya. Dan terakhir yaitu aspek pelayanan publik. Sebagai ASN, terutama kita sebagai dosen, harus tetap melayani mahasiswa yang akan melakukan konsultasi, baik itu berupa konsultasi skripsi maupun konsultasi tentang tugas. Karena pelayanan yang baik akan menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang berpikir kritis dan menjadi mahasiswa yang bersopan santun. Berikut contohnya. Ketika mahasiswa itu datang, kita harus bersikap ramah, tamah, senyum, kemudian menanyakan apa yang bisa dibantu. Hal tersebut merupakan good practice. Dan sebaliknya, apabila seorang mahasiswa datang untuk berkonsultasi dengan kita dan kita hanya menunjuk-nunjuk, menyuruh mereka untuk meletakkan hasil skripsinya, kemudian kita sibuk bermain HP dan dengan gestur menolak atau cuek, maka itu merupakan bad practice. Sebagai ASN yang baik, kita tidak hanya menunggu bola, tapi kita juga harus menjemput bola. Ketika melihat ada mahasiswa kita yang terkendala dalam mencari literatur buku, kita dengan inisiatif dan dengan cepat membantu mahasiswa untuk mencari literasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan, karena publik kita sebagai dosen. Berikut contohnya. Dengan sabar dan dengan sopan kita memberikan bimbingan serta arahan agar mahasiswa dapat menemukan apa yang mereka cari. Hal ini tidak luput dari sikap good practice. Sebaliknya, apabila ada mahasiswa ataupun orang yang membutuhkan bantuan kita, tetapi kita tidak melayaninya dengan baik dan sibuk bermain HP, kemudian hanya menjawab dengan sekedarnya, itu merupakan cerminan sikap dari bad practice. Demikianlah contoh perilaku good practice and bad practice sebagai ASN. Sekarang tinggal pilihannya ada di kita. Kita mau pilih mana? Dan sudah sepatutnya kita menjadi ASN yang berperilaku secara good practice.
Jadilah ASN yang tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan ataupun ASN pelayan publik, tetapi ASN yang menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.